Aku cuma TKI minta 150 juta. Tapi janda bule lumpuh ini malah jatuh cinta sama aku. Gak nyangka endingnya bikin merinding. Namaku Ardi. Umur 29 tahun, asal Pemalang, Jawa Tengah. Karena himpitan ekonomi dan desakan keluarga, aku nekat jadi TKI dan dapat kontrak kerja sebagai caregiver di Taiwan. Tugasku, merawat seorang wanita bul, janda, dan lumpuh. Namanya Claire Thompson, usia 38 tahun, mantan model majalah Eropa yang lumpuh akibat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Sewaktu pertama kali aku datang ke rumah besar bergaya Eropa itu, aku merasa seperti masuk dunia lain. Claire tinggal sendiri di villa megah di Taichung. Asistennya bilang dia keras kepala, suka marah-marah, dan udah ganti caregiver 4 kali dalam setahun. Aku mulai meragukan keputusan ini. Tapi apa daya? Aku butuh uang 150 juta buat bayar utang orang tua dan renovasi rumah. Kontraknya jelas, kerja 2 tahun, uang aman, asal sabar. Hari-hari awal, neraka. Claire galak, sinis, dan dingin. Ia sering bilang, "You're not special. You're just another helper." Tapi aku tahan. Aku layani semua dengan tulus, memandikannya, mengangkatnya ke kursi roda, menyuapinya saat ia terlalu lemah. Namun perlahan, Claire berubah. Aku tak tahu sejak kapan. Mungkin saat dia pertama kali melihatku menangis diam-diam di dapur, menahan rindu sama ibu di kampung. Atau saat dia tahu aku diam-diam membuatkan bubur khas Jawa saat dia demam. Entah kapan, tapi Claire mulai tersenyum. Dia mulai cerita soal hidupnya, suami yang meninggal muda, dunia modeling yang penuh kepalsuan, dan kesepiannya yang nyaris membunuhnya lebih cepat daripada lumpuhnya. "Ardi," katanya suatu malam saat aku membacakan novel untuknya. "You see me as a human, not a broken woman." Aku diam. Tapi malam itu, matanya tak sekosong biasanya. Bulan ke-7, sesuatu yang gila terjadi. Claire memintaku duduk di balkon bersamanya. Angin malam sejuk, bulan bulat sempurna. Tiba-tiba dia berkata, "What if you don't leave after 2 years?" Aku tertawa kecil, mengira dia bercanda. Tapi dia serius. "I know you asked for money. 150 million rupiah. I'll give you double, if you stay with me. As a partner, not a worker." Dadaku sesak. Aku? Anak kampung yang bahkan tak lulus SMA? Dipinang oleh janda bule kaya raya? Aku pikir dia hanya kasihan. Tapi Claire menatapku penuh ketulusan. "If I've been loved by men who only wanted my body. But you hated something inside me." Aku tak langsung jawab. Aku takut. Tapi juga, aku merasa dihargai. Dilihat. Dicintai. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berubah drastis. Kami tertawa bersama, memasak bareng, bahkan nonton film sambil berpelukan. Banyak orang tak percaya, bahkan asisten rumah tangga setempat bergosip. Tapi kami tak peduli. Aku tetap minta uang 150 juta. Bukan karena mata duitan, tapi karena janji pada ibu. Claire mengerti. Bahkan dia bantu lunasi utang keluargaku tanpa memintaku jadi miliknya. Namun, cinta tak bisa dibendung. Tahun kedua, tepat saat kontrakku habis, aku melamar Claire. Di taman rumahnya, dengan tangan gemetar, aku pasang cincin sederhana ke jari tangannya. Claire menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa disayangi bukan karena siapa dia, tapi karena siapa dia dalam kesunyian. Sekarang aku tinggal di Taiwan, jadi suami dari wanita yang dulunya majikanku. Hidup kami sederhana, jauh dari glamor, tapi penuh cinta. Kadang aku masih tak percaya, niat awal hanya cari 150 juta, tapi takdir memberiku sesuatu yang tak bisa dibeli, cinta yang tulus dan rumah yang hangat. 1 tahun telah berlalu sejak aku menikahi Claire. Kami hidup tenang di Taichung. Tak banyak yang tahu aku dulunya cuma TKI. Kini, aku bukan hanya suaminya, tapi juga sahabat, perawat, dan penjaga harinya. Namun, seperti kata pepatah Jawa, kebahagiaan yang terlalu sempurna kadang menyimpan badai yang tertidur. Dan badai itu datang dari masa lalunya. Hari itu aku sedang membersihkan gudang belakang rumah. Aku menemukan koper tua berdebu. Saat ku buka, isinya membuatku terduduk diam, tumpukan dokumen, foto-foto hitam putih, dan sebuah amplop lusuh bertuliskan tangan Claire. Di dalamnya, ada surat. "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah terlalu percaya padamu." Tanganku gemetar saat membaca kalimat pembuka itu. Surat itu mengungkap kenyataan yang tak pernah kusangka, Claire bukan hanya janda biasa. Suaminya dulu, Richard, bukan korban kecelakaan biasa, melainkan bunuh diri.
Ia melompat dari balkon rumah mereka setelah mengetahui Claire berselingkuh dengan asisten rumah tangga pria yang jauh lebih muda. Sejak itu, Claire dihantui rasa bersalah dan mengalami depresi berat, sampai akhirnya kecelakaan mobil membuatnya lumpuh. Aku terpaku. Nafasku sesak. Di dalam surat itu, Claire menulis, "Ardi, kamu orang pertama yang membuatku merasa pantas dicintai kembali. Tapi aku takut jika kau tahu kebenaran, kau akan pergi seperti yang lain." Malamnya, aku menatap Claire yang tertidur di ranjang. Wajahnya tenang, damai, berbeda jauh dengan isi kepalaku yang berantakan. Aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku juga sadar, aku mencintainya, dengan atau tanpa masa lalu itu. Esok paginya, aku duduk di samping tempat tidurnya. "Claire, aku temukan suratmu," kataku pelan. Dia terdiam. Lalu perlahan mulai menangis. "Kamu pasti jijik padaku." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku gak bohong, aku syok. Tapi aku juga bukan orang suci. Aku datang ke sini cuma buat uang. Tapi ternyata, aku menemukan cinta dan rumah. Claire menangis lebih keras. Tangannya bergetar saat menggenggam tanganku. "Ardi, kamu tetap tinggal?" Aku menatap matanya yang biru. Kalau Tuhan saja bisa memberi kesempatan kedua, kenapa aku tidak? Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Lebih terbuka. Lebih jujur. Claire mulai ikut terapi trauma, dan aku mendampinginya di setiap sesi. Ia tak lagi malu menunjukkan sisi rapuhnya. Namun, tantangan belum usai. Keluarganya di Amerika, yang dulu memutus kontak karena masa lalunya, mendengar kabar pernikahan kami. Mereka datang, bukan untuk memberi restu, tapi untuk menggugat harta warisan Claire yang mereka anggap dirampas orang asing. Mereka menuduhku hanya mengejar uang. Menyebutku TKI murahan. Claire murka. Di ruang sidang pengadilan, dengan tubuh lumpuhnya, ia bersaksi dengan suara tegas. "Ardi bukan perampas. Dia penyembuh. Jika kalian menganggap cinta itu transaksi, berarti kalian tak pernah mengenal kasih sejati." Akhirnya, kami menang. Tapi bukan soal harta yang paling membuatku lega, melainkan karena Claire memilih berdiri bersamaku, meski ia duduk di kursi roda. Kini, setiap malam sebelum tidur, Claire sering bertanya, "Kalau dulu kamu nggak butuh uang 150 juta, kamu bakal tetap datang ke hidupku?" Aku hanya tersenyum. Mungkin enggak. Tapi cinta selalu punya cara menemukan jalannya, bahkan lewat niat yang paling sederhana. Dan kami pun tertidur, dalam tenang yang baru, setelah badai yang nyaris menghancurkan segalanya. Tapi, saat hidup kami mulai stabil, dokter memanggil kami dan berkata, "Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu." Apakah Claire bisa sembuh? Atau ada penyakit lain yang belum kami tahu? Pagi itu klinik rehabilitasi di Taichung tampak biasa saja. Tapi bagi kami, ruangan putih itu terasa seperti ruang sidang takdir. Di sana, Dr. Liu, dokter saraf yang menangani Claire sejak awal, duduk menatap hasil MRI terbaru. "Claire," katanya sambil melirikku, "kami menemukan sesuatu yang tak terduga." Jantungku berdetak keras. Ada aktivitas saraf baru di bagian tulang belakang yang dulu kami kira mati total. "Kemungkinan kamu bisa berjalan lagi." Ruangan itu sunyi. Suara detak jam dinding seperti dentuman gendang di telingaku. Claire hanya menatap kosong. "Apa kau serius?" Dr. Liu mengangguk. "Dengan terapi intensif, kemungkinan pulih 60–70%. Tapi prosesnya lama, menyakitkan, dan bisa gagal." Aku memegang tangan Claire erat. Tapi aku tahu, ini bukan hanya kabar gembira, ini juga ujian. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Claire menjalani fisioterapi 5 hari seminggu. Ia berjuang seperti pejuang perang, menahan nyeri, jatuh berkali-kali, bahkan sempat muntah karena kelelahan. Tapi ia tak menyerah. Sementara aku, mulai merasa asing di rumahku sendiri. Claire mulai lebih sering ditemani oleh tim medis. Ia sibuk, fokus, bahkan terkadang menolak bantuanku. "Aku ingin kamu melihatku berdiri, bukan membantuku bangun," katanya begitu. Tapi entah kenapa, aku merasa tersisih. Suatu malam, Claire menangis dalam pelukanku. "Ardi, kalau aku bisa berjalan lagi, kamu masih mau bersamaku?" Aku terdiam. "Kenapa kamu tanya begitu?" Dia memandangku dengan mata yang dulu penuh luka, kini penuh cemas. "Dulu kamu mencintaiku saat aku lumpuh. Tapi kalau aku sembuh, aku akan jadi Claire yang dulu. Cantik, bebas. Apakah itu menakutkan buatmu?" Aku menahan napas. Karena jujur ya, aku takut kehilangan versi Claire yang belajar mencintai bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Tapi aku jawab,
Aku mencintaimu bukan karena kamu duduk, tapi karena kamu bertahan. Kamu bangkit. Itu jauh lebih indah dari sekadar berdiri. 4 bulan kemudian, hari itu Claire berdiri, tanpa alat bantu. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Aku berdiri terpaku di ujung ruangan fisioterapi, mataku berkaca-kaca. Claire menatapku sambil tersenyum bangga. Kakinya goyah, tapi ia tetap tegak. Ardi, aku bisa. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya. Tapi dalam pelukan itu, aku juga merasakan jarak yang mulai tumbuh. Claire sekarang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Tapi aku tetap Ardi yang dulu, TKI dari Pemalang yang datang untuk uang, lalu terjebak dalam cinta. Beberapa minggu setelah momen itu, Claire berkata, aku diundang jadi pembicara TED Talk di Seoul. Mereka ingin aku berbagi kisah bangkit dari trauma. Aku bangga. Tapi juga takut. Kamu akan ikut, tanyanya. Aku menggeleng. Aku akan nonton dari rumah. Aku gak suka keramaian. Tapi diam-diam aku tahu, ini bukan cuma soal keramaian. Ini soal kenyataan bahwa dunia Claire perlahan kembali terbuka, dan aku takut tak punya tempat di dalamnya. 2 bulan setelah TED Talk, Claire berubah. Ia mulai sering keluar kota, muncul di media. Banyak yang ingin tahu siapa pria Asia yang jadi suaminya. Tapi Claire tak pernah membawaku ke hadapan publik. Bukan karena malu, katanya. Tapi aku ingin lindungi kamu dari media. Tapi tetap saja, hatiku bertanya-tanya. Puncaknya adalah saat dia mendapat tawaran untuk jadi brand ambasador alat bantu rehabilitasi internasional. Syaratnya, aku harus pindah ke London minimal setahun, katanya pelan. Aku hanya terdiam. Aku ingin kamu ikut, tapi kalau kamu gak siap, aku ngerti. Saat itu aku sadar, kami tiba di simpang jalan. Cinta kami yang lahir dari luka, kini diuji oleh harapan. Di malam terakhir sebelum keberangkatannya, Claire duduk di kursi roda lamanya. Hanya malam itu ia duduk di sana, katanya, untuk mengenang dari mana ia dan aku memulai. Ardi, kalau ini akhirnya, aku ingin kamu tahu, aku gak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Aku mencium tangannya. Dan aku gak pernah mencintai seseorang yang mengajarkanku bahwa cinta bukan tentang menyelamatkan, tapi berjalan berdampingan, meski dalam diam. Kami menangis dalam pelukan terakhir itu. Claire berangkat ke London. Aku kembali ke kampung, membangun rumah kecil dari uang yang dulu dijanjikan. Rumah itu berdiri, bukan di atas janji, tapi kenangan yang nyata. Kami masih saling kirim kabar. Video call. Tapi kami tahu, ada cinta yang hadir untuk menyembuhkan, bukan untuk memiliki selamanya. Ending part 3, cliffhanger, emotional twist. 2 tahun kemudian, saat aku duduk di teras rumah, ada mobil hitam berhenti. Seorang wanita turun. Berambut pirang. Tanpa kursi roda. Dia tersenyum dan berkata, Ardi, boleh aku pulang? 2 tahun. Itu waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, atau melupakannya. Aku pikir, setelah Claire pergi ke London, kisah kami telah usai. Aku kembali ke kampung, membangun usaha kecil, kafe sederhana yang menyajikan kopi dan makanan ringan. Namanya, Kursi Tamu, sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh cinta bukan pada seseorang yang sempurna, tapi yang pernah duduk diam sambil berjuang keras untuk bangkit. Kehidupan berjalan damai. Tapi malam-malam sering terasa kosong. Di antara gemericik hujan atau riuh suara anak-anak tetangga, aku kadang menatap layar ponsel, menanti pesan dari Claire yang makin jarang muncul. Hingga hari itu tiba. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Aku tak berharap apapun. Tapi saat pintunya terbuka, dan seorang wanita turun, rambut pirangnya terurai, gaun putih sederhana melekat di tubuhnya, dan ia berdiri tanpa kursi roda, jantungku seperti berhenti berdetak. Ardi, katanya pelan, boleh aku pulang? Aku tak langsung menjawab. Hanya berdiri terpaku di teras. Sementara itu, Claire berjalan perlahan, penuh keyakinan, mendekatiku seperti waktu tak pernah memisahkan kami. Bagaimana kamu tahu aku masih di sini? Tanyaku akhirnya, suaraku nyaris bergetar. Claire tersenyum. Aku gak pernah lupa aroma kopi kampung ini. Dan aku tahu, kamu selalu percaya bahwa yang pergi bukan berarti tak ingin kembali. Aku membiarkannya masuk. Kami duduk berhadapan, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Tak ada gengsi. Tak ada kursi roda. Hanya 2 hati yang pernah saling mencintai, dan kini saling menatap tanpa tahu harus mulai dari mana. Kenapa kamu pulang? Tanyaku akhirnya. Claire menatap cangkir kopinya. Karena setiap pencapaian yang aku raih, terasa kosong tanpa kamu. Tapi kamu punya segalanya sekarang. Nama,
Karir, kebebasan. Dia memotong. Kebebasan? Aku bebas berjalan, iya. Tapi aku gak pernah bebas dari rasa kehilangan. Setiap kali berdiri di panggung, aku berharap kamu ada di bangku penonton. Dan setiap kali selesai, aku berharap kamu orang pertama yang kupeluk. Tapi kamu gak ada. Aku terdiam. Hatiku yang dulu belajar merelakan, kini berontak diam-diam. Lalu Claire berkata sesuatu yang membuat duniaku runtuh seketika. Aku kembali, karena aku ingin memberitahumu sesuatu sebelum terlambat. Aku menatapnya, waspada. Apa maksudmu? Claire menghela napas panjang, lalu menatap mataku. Aku terkena komplikasi dari terapi saraf yang dijalani terlalu intens. Ada jaringan yang teriritasi parah. Dokter bilang, aku akan kehilangan kemampuan berjalan lagi. Mungkin permanen. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Seketika dunia di sekitarku sunyi. Kenapa kamu bilang ini seperti berita buruk? Tanyaku pelan. Claire menatapku heran. Aku tersenyum getir. Karena aku jatuh cinta padamu saat kamu paling rapuh. Dan aku mencintaimu bukan karena kakimu, tapi karena hatimu. Kalau kamu harus duduk lagi, itu gak akan mengubah apapun. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Aku mengangguk. Selama kamu gak duduk di hati orang lain. Claire tertawa sambil menangis. Tidak pernah. Hari itu kami bicara panjang. Tentang kenangan. Tentang masa depan. Tentang ketakutan. Tentang harapan. Dan malam itu, Claire tinggal. Di rumah yang dulu kubangun sambil merangkai ingatan tentang dia. Hari-hari berikutnya, kami seperti mengulang dari awal. Tapi kali ini bukan cinta karena kebutuhan. Bukan karena rasa kasihan. Tapi karena pilihan. Suatu sore di teras belakang, Claire duduk di kursi taman. Bukan kursi roda. Belum. Tapi ia tahu suatu hari nanti mungkin harus kembali ke sana. Dan aku duduk di sampingnya, seperti dulu. Ardi, kalau aku kehilangan kakiku lagi, kamu gak akan kehilangan hatimu, kan? Aku menatap langit senja. Hati itu seperti kaki, Claire. Kadang goyah. Tapi kalau arah tujuannya jelas, gak akan jatuh. Ia menggenggam tanganku. Arah tujuanku adalah kamu. Kami memutuskan untuk menikah kembali, bukan untuk mengulang yang dulu, tapi meneguhkan bahwa kedua kalinya, cinta ini dipilih dalam sadar, bukan dalam luka. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Di bawah pohon mangga halaman rumah, dengan undangan terbatas. Kursi tamu penuh. Tapi yang paling penting, Claire duduk di sana, bukan karena tak mampu berdiri, tapi karena ingin menemani. Dan aku berdiri di sampingnya, bukan untuk mengangkat tubuhnya, tapi menjaga beberapa bulan setelah pernikahan itu, Claire duduk termenung sambil memegang test pack bergaris 2. Ia menatapku dengan mata bulat. Ardi, kita akan punya anak. Apakah kisah ini akan menjadi keluarga? Atau ujian baru menanti?